Kita ke sorotan lain, Saudara. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi menangkap seorang oknum pendeta di Kabupaten Nabire, Papua pada Senin kemarin. Paniel Kogoya ditangkap karena menjadi penyandang dana pembelian senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata KKB. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan Paniel Kogoya sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian terkait pembelian senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata. Pada tahun 2019 lalu, Paniel membeli senjata api jenis MP4 dan jenis M16 masing-masing seharga 300 juta rupiah. Kemudian pada awal tahun 2020 kembali membeli senjata api seharga 550 juta rupiah. Senjata kemudian diberikan kepada KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Jadi sejak tahun 2018, saudara Paniel Kogoya ini dan Kes Wijangge ini sudah saling mengenal. Selain itu mereka juga sudah melakukan pembelian senjata sebanyak 4 pucuk, yaitu 2 pucuk M16 dan 2 pucuk SS1. Dengan total keseluruhan biaya yang sudah dia keluarkan sebesar 1 miliar. Dan dana tersebut bersumber dari saudara Kes Wijangge. Polda Papua menyebut Paniel Kogoya sudah 5 kali membeli senjata untuk diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata. Pembelian pertama diduga dari seorang oknum polisi anggota Brimob pada Oktober 2020. Paniel Kogoya ditahan di Mapolres Nabire. Dia datang di Kalibowo bersama 6 orang dengan rombongan 6 orang, namun dia tidak kenal. Terus dia akan menyerahkan senjata itu kepada GSG di kota. Untuk transaksi ketiga itu dana dari GSG tadi yang merupakan sempalan ya, merupakan kelompok dari KNPB. Senjata tersebut itu sudah dibawa ke Intan Jaya. Sementara di Bandara Nabire, seorang oknum anggota polisi berinisial Bribka HSW ditangkap karena kedapatan membawa puluhan amunisi tanpa dilengkapi dokumen menuju Intan Jaya, Papua. Bribka HSW yang berdinas di Polres Biak ini untuk sementara ditahan di Mapolres Nabire beserta barang bukti puluhan amunisi. Kapolda Papua menegaskan jika terbukti Bribka HSW berupaya menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata, maka akan diberikan sanksi tegas dan dipecat dengan tidak hormat. Karena saya tidak akan pernah membiarkan anggota Polri main-main dengan senjata api dengan amunisi. Bahkan kemarin di Timika saya sampaikan kalau itu terdapat memang dia sedang menjual itu, tembak kakinya atau kasih rusak kakinya. Ini kan berulang kali mereka nggak mikir risiko dari dia menjual senjata api maupun amunisi kepada yang bukan TNI Polri. Apalagi dengan organisasi yang sedang berjuang di Papua ini. Risikonya kan dia mengorbankan nyawa temannya sendiri, termasuk masyarakat. Sehingga tentunya ini saya selaku Kapolda akan mengambil langkah-langkah tegas dengan anggota-anggota seperti ini. Khusus anggota Polri ya, saya tidak akan pernah main-main. Pasca serangkaian serangan kelompok kriminal bersenjata dalam 2 pekan terakhir, kini situasi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua mulai kondusif. Kehadiran TNI Polri di distrik Beoga meningkatkan rasa aman warga. Warga berharap situasi ini bisa terus bertahan di Beoga. Mau saya dan Tuhan juga mau itu Beoga harus aman. Ya, seperti yang tahun lalu di sini aman, sampai saat ini juga maunya aman. Saya tidak mau terjadi yang seperti beberapa hari lalu ini. Sebelumnya, seorang penjual bakso di Pasar Yokatapa, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, diduga dianiaya kelompok kriminal bersenjata. Akibatnya, korban mengalami luka serius dan harus dirujuk ke RSUD Nabire. Polres Intan Jaya sudah menangkap 2 orang untuk dimintai keterangan.
Lebih lengkap soal penangkapan penyandang dana KKB, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV Irsul Panca Aditra. Selamat petang Irsul, informasi apa yang Anda peroleh soal penangkapan penyandang dana KKB? Baik Ibrahim, untuk perkembangan terbaru yang tadi saya dapatkan dari Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Kudusi menyebutkan bahwa senjata yang dapat dari seorang narapidana yang berinisial DC. Narapidana itu saat ini sedang mendekam di rumah tahanan di Lapas Kelas 2 Nabire. Jadi awalnya itu pada tahun 2018 lalu tersangka ini bertemu dengan DC di sebuah pasar. Lalu DC menawarkan untuk pembelian senjata api. Namun kala itu tersangka masih belum berani. Namun 2 minggu kemudian datang 3 orang yang mengaku dari organisasi Papua Merdeka kelompok Egyanus Kogoya dari Kabupaten Duga. Mereka kemudian bertemu dengan tersangka dan menanyakan tentang untuk pembelian senjata api. Kemudian tersangka ini menghubungi DC dan keesokan harinya DC menghubungkan kepada seseorang untuk membawa senjata api tersebut kepada tersangka ini di harga 350 juta. Kemudian selang 2 minggu kemudian GG ini yang berasal dari Duga itu bertemu kembali dengan tersangka ini untuk mencari senjata api. Dan keesokan harinya dibawa lagi 2 senjata api, yaitu jenis SSC 1 lipat sama jenis M16. Kemudian seminggu kemudian juga GG ini mencari senjata api lagi dan menghubungi tersangka dan kemudian mendapat senjata api keesokan harinya lagi. Jadi total dana yang dikeluarkan untuk membeli senjata api ini sebesar 1 miliar 110 juta. Begitu, Ibrahim. Irsul, apakah ada informasi dari mana tersangka Panil Kogoya ini mendapatkan dana, sumber dananya dari mana? Baik Ibrahim, untuk dananya didapatkan dari yang berinisial GG ini yang berasal dari Kabupaten Puncak, yang mengaku dari kelompok Egyanus Kogoya. Jadi dana itu menurut keterangan dari Kombes Iqbal tadi bahwa dana itu mereka dapatkan baik dari rampasan yang dilakukan kelompok Egyanus di Duga. Selain itu juga kita ketahui bahwa berdasarkan keterangan dari Kombes Iqbal juga bahwa tersangka Panil ini memang sebelumnya pernah menjadi kontraktor pengadaan solar cell sebanyak 1.000 unit di Kabupaten Intan Jaya. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Irsul Panca Aditra.